Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mukminin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke surat Al-Baqarah ayat 40. Ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil, wahai Bani Israel, ai aulada Yakub. Bani Israel itu putranya Nabi Yakub. Putra Nabi Yakub. Ya Bani Israel. Menurut riwayat, ya Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim. Ini cucunya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Israel itu. Dia dijulukin Israel. Isra itu artinya perjalanan malam ya, kayak Nabi Isra itu perjalanan malam. Eli, El itu kata dari Eli. Eli itu sebutan Tuhan. Bagi bahasa Ibrani apa Suryani, Eli itu Tuhan. Israel berarti orang yang berjalan malam menuju Tuhan. Malam ini awan-awan orang-orang. Karena di waktu siang jarang orang ingat Tuhan, ingatnya duit sama kerjaan. Itu kalau malam begini badannya capek, ya Allah, ya kan? Kerjaan seharian nggak dapat duit, ya Allah, itu begini-gini amat. Nah, kalau begini amatnya hilang, ya Allahnya hilang. Biasanya kerasannya malam. Ya balik Israel. Yang diduin Israel karena Nabi Yakub itu kalau dakwah ngaji itu malam. Jalan Allah. Kayak gini Israel apa ya? Di bangsa Israel. Hah? Orang ini ya. Orang malam-malam ngobrol karo Gusti Allah ya. Wong yang diobrolin firman Allah. Israel ini. Artinya ada panggilan. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Allah menyeru kepada Bani Israel, anak-anaknya Nabi Yakub. Uskuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aqu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Uskuru, ingatlah kamu sekalian. Ingat apa? Nikmati akan nikmatku. Cuman suruh ingat nikmat Allah. Allati an'amtu, yang nikmatiku aku turunkan nikmatnya kepada kalian. Kadang-kadang ada nikmat yang nggak disuruh nikmatnya. Saya itu kalau melihat tengkleng kan pulang, kemudian ada tetelannya yang itu, rasanya nikmat banget. Tapi nikmatnya nggak turun, kenapa?
Orang iso geragoti, yang enak kan makan pulang itu kalau digeragot Pak. Kalau udah nggak digeragot itu nggak nyeneng Pak. Nikmat cuman kurang diturunkan nikmatnya. Jadi Israel itu luar biasa Pak. Udkuru nikmati allati an'amtu alaikum kepada kamu sekalian. Bani Israel, kamu itu ingat tentang nikmatku, yang nikmat itu benar-benar aku turunkan nikmatnya untuk kalian. Apa bentuknya? Ai ala abaikum, termasuk kepada orang-orang tua kamu dulu. Ya kan? Sekarang kita semua dapat nikmat. Abaikum minal injai, yaitu diantaranya kamu diselamatkan min Fir'auna, dari ancaman Fir'aun. Bani Israel itu ditindas sama Fir'aun. Waktu dikejar-kejar Fir'aun, diselamatkan oleh Allah, itu kan nikmat luar biasa. Wafalkil Bakhri, yaitu, dan dibelahkan laut. Coba diancam Fir'aun, mau dibunuh Fir'aun, mau dihabisin, yang di belakang pasukannya Fir'aun mengejar, di depan Laut Merah. Bayangkan, mau dia mati. Nabi Musa mau pasrah. Nabi Musa akhirnya apa ya? Cuma itu pembunuh. Allah teguhkankan hati kami dengan sifat sabar dan matikanlah dalam keadaan berserah diri kepada itu ada doanya. Allahumma afrik alaina sabron. Ya, Allahumma afrik alaina sabron wa tawaffani muslimin. Ya Allah, teguhkanlah hati saya, lapangkanlah hati saya dengan sifat sabar menghadapi ujian yang berat ini. Di belakang Fir'aun ngejar dia, di depan Laut Merah. Wis, kalau memang takdirku, saya harus mati dengan wasilah dibunuh Fir'aun, tawafani, matikan aku musliman, dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri. Turun wahyu, ya Musa, idrib biasok al-bakhro. Musa, pukulkan dengan tongkatmu itu pada laut. Nabi Musa ikutin perintah Allah langsung. Dia nggak pernah mikir buat apa ini, kita udah dikepung tentara Fir'aun, cuma suruh. Kalau kita mikir-mikir kan rada munala. Makanya kalau diperintah Tuhan, mau masuk akal nggak masuk akal, mau dianggap baik nggak baik, kok jalanin aja. Ya pukul dia boleh. Laut terbelah. Nah, Nabi Musa dan Bani Israel nyebrang, dikejar Fir'aun sama bala tentaranya. Begitu Nabi Musa dan Bani Israel sudah sampai di seberang, laut kembali menyatu. Di tengah-tengah Fir'aun sama bala tentaranya. Itu diteliti sama ilmuwan. Kelhat apa itu namanya? Karena menceritakan katanya kan dulu itu ada namanya Fir'aun, ceritakan katanya dia tenggelam di Laut Merah, diselidiki di Laut Merah, ditemukan jasadnya Fir'aun yang sudah mengungkung dalam keadaan sujud. Diteliti kadar garamnya, fosilnya, ya, kadar garamnya itu ternyata ini benar hidup di tahun itu sesuai peristiwa itu. Orangnya masih kan diteliti. Makanya di Quran itu disebutkan bahwa pada hari ini aku selamatkan jasad Fir'aun tanpa ruh. Di surat Yunus kalau salah. Jadi Allah selamatkan Fir'aun, apa? Allah selamatkan jasad Fir'aun gitu. Kita lihat surat apa? Saya bukan penghafal ya, bukan penghafal Quran, tapi insya Allah cerita itu ada di Quran. Allah selamatkan Fir'aun, Allah selamatkan jasad Fir'aun. Ada. Jadi itu diantara nikmat itu.
ditindas sama Fir'aun, mau dibunuh sama Fir'aun, kemudian hidup di asokal bakar. Jadi panjenengan itu peka sama perintah Tuhan itu. Jangan mikir-mikir. Jadi jangan opini, jangan perspektif. Kita peka dengan perintah Tuhan. Kita kan masalahnya nggak peka. Jadi nggak pernah tahu ini perintah Tuhan sama tidak. Yang ada hanya bingung aja. Kita ini kan karena perintah Tuhan sebelumnya kan. Karena ngikutin peradaban orang dulu. Pokoknya kamu harus percaya. Kalau kamu percaya iman, kalau nggak percaya kafir. Kalau kafir nanti diancam, begitu aja. Nanti kalau keluar, kamu murtad, dalamnya haram. Begitu kok. Akhirnya sampai sekarang kita menjadi orang beragama yang mengakui punya kitab. Sampai sekarang tingkatannya baru latihan tata cara membaca kitab. Kalau anak PAUD, anak TK wajar ya. Kalau kayak kita gini yang udah usia gini nggak pandai. Coba, pantas nggak? Ngaku iman sama kitab sucinya, tapi baca aja baru latihan tata cara baca. Yang kita tahu kan masih ngapalin. Oh, nek fathah ketemu alif, dawa rong ketuk, asroh ketemu ya panjang 2 ketuk, rumah ketemu wawu panjang 2 ketuk, nun mati atau tanwin ketemu hamzah menjadi idhar, bacanya jelas man amanah. Itu jangan. Kalau ketemu pak menjadi pak, kalau ketemu menjadi idhom gimana masih itu aja berkisar itu terus sampai sekarang. Dan orang sholat aja yang diributin perkara itu terus. Bukan bagaimana supaya bisa sholat khusyuk, betul enggak? Coba tiru Nabi Musa yang peka dalam kondisi begitu, sini nih, itu dia sukar bakal, dengar dia, nggak pakai mikir, ternyata hikmahnya terbelah itu laut, ada jalan keluar. Sebenarnya Allah tuh akan memberikan jalan keluar kepada orang yang takwa, ya kan? Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Siapa yang dia takwa kepada Allah, pasti dibukakan jalan keluar ini. Nah, pertanyaannya kita takwa atau tidak? Bagaimana kita takwa? Wong kita petunjuk untuk takwa aja nggak ngerti. Halo, petunjuk untuk takwa aja nggak ngerti. Kita masih nguplek-nguplek aja di situ. Makanya suka mumet, galau, resah. Itu masalah. Nah, peka ini. Tapi yang mau ngaji nggak peka, akhirnya mau jadi wong. Padahal mau pekok. Pekok itu melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu apa yang dilakukan gitu loh. Walaupun harus capek-capek, berlelah itu, mau gitu loh. Punya orang wong. Kawan ini sadis banget. Rano. Ini Musa nih. Untung kita ngaji. Ada jalan lainnya. Ya, kenapa saya pakai Jalalain? Karena Al-Ibris ini di dalamnya sudah ada tafsir Jalalain, ada tafsir Qasim, ada tafsir Baidowi. Dunia kalau ngaji Al-Ibris ini, nah juga cukup. Mana saya selalu pakai Al-Ibris. Oke ya, nggak kebanyakan umat. Jadi dijelaskan begitu. Ya, Bapal Kil Bakri ya, dan dibelahkan laut itu. Batat lilil gomami, dan diberikan naungan berupa awan tebal ketika dia kesasar. Pernah kesasar Bani saya, nggak tahu tempat pulang, itu utang panas terik. Allah naungi dengan dikirim awan tebal untuk melindungi, untuk nyup-nyupan. Nikmat nggak itu? Panas sasana, panas padang pasir. Ya, itu salah satu nikmatnya. Batat lilil gomam, bagoi dalik, dan yang lain dari itu. Plus wadolalna alaikumul gomama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Aku naungi kamu dengan awan tebal, plus aku turunkan dari surga makanan yang bernama manna wassalwa. Kita udah pernah merasakan itu? Israel sudah. Itu makanan sudah.
Keren betul. Makanya salah satu tabut nanti yang diterima oleh Nabi Daud itu peninggalan Musa kan, tabut itu. Ada tongkatnya Nabi Musa di situ, ada sorbannya Nabi Harun, plus ada makanan manawas itu turun kepada Nabi Daud, namanya tabut. Nggak penting ini. Nggak ada mati ya, di Quran ada nanti. Badalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul mannawas salwa. Itu nikmat yang pernah diturunkan kepada Bani Israel. Suruh ingat. Makanya diingatkan, ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Dengan cara apa mengingat nikmat itu? Bi antas kuruha bitoati, dengan jalan kamu berterima kasih. Bersyukurlah kepadaku. Bentuk rasa syukur itu taat, taat itu ibadah. Kulu wasrobu mirizkillahi halalan thayyibah. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oleh Allah kita terima kasih. Bentuk terima kasih syukur kepada Allah itu taat ibadah. Iya kana budu wa iya kan nasta'in. Kalau orang mau yang bersyukur, terima kasih. Cara bersyukur. Kita ingat nikmat Allah itu. Asal kita ingat Allah, ingat nikmat, mesti jadi orang yang pandai bersyukur. Karena Allah nggak pernah nggak ngasih kita nggak enak, nggak pernah. Coba deh kalau ada nggak enak, itu karena ulah kita sendiri. Allah itu maha baik. Baik banget, kita diurusin, disayang, diupeni, diperhatiin, coba. Sampai nggak sempat tidur, Allah itu ngurusin kita. Buru-buru tidur ngantuk aja enggak kan? Allah itu watak huduhu sinatu. Enggak sempat ngantuk, nggak sempat tidur. Kita baru ngaji belum ada 1 jam udah ngontak. Ngantuknya aku nerima lah, ngontaknya itu aku bingung apa ngontak. Keren ya. Oke, ngaji itu enak kalau paham enak. Kita lanjutin. Lalu apa? Ba'aufu. Dan penuhilah oleh kalian. Penuhilah oleh kalian. Apa? Bi'ahdi, terhadap janjiku. Penuhi janjiku. Wis to. Punya janji karo aku, penuhi janjiku. Jangan bayar terus tapi enggak kamu penuhi. Tiap malam Jumat mau bayar tapi enggak dipenuhi. Diluangkan waktu, jangan buat peluang. Memenuhi janji. Penuhi janjiku dengan apa? Alladzi ahidtuhu ilaikum, yang telah aku janjikan kepadamu minal iman bi Muhammadin, tentang keimanan kepada Nabi Muhammad. Janji raditu billahi robba, ya udah wabil islami nah wabi Muhammadin nabiyya wa rasul. Janji bukan itu. Janji apa tidak? Janji apa bukan? Penuhi janji. Namanya baik aku. Kalau kamu tidak memenuhi janji, maka akibat daripada melanggar janji itu kamu yang akan terkena. Tapi kalau kamu memenuhi janji itu kata Allah, ya, ubi biadikum, pasti aku penuhi janjiku untuk kalian. Allah penuhi janji, karena Allah tidak pernah mengingkari janji. Orang kok tahu Surabaya kalau malam Jumat berat ninggalin tawajudan Pak. Wambimu. Beneran. Pengen Allah menjanji, kamu sama nggak pernah memenuhi janji. Tunda janji. Kebayaan yang malam Jumat. Ya kan? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'u Allah. Sesungguhnya orang yang membayar baik janji setia sama kamu, Mas. Itu hakikatnya janjinya sama Allah. Paman nakasa fa inama yang kusuara nafsi, barang siapa melanggar janjinya, akibat pelanggaran akan diterima dia sendiri. Akibat.
Waman nakasa, apa nama yang disolasi? Waman aufa, ufi. Waman aufa, dan barang siapa yang memenuhi bima ahada terhadap apa yang dia janjikan alaihullah kepada Allah itu fasayutihi ajron adima, janji Allah aku berikan kepada mereka adalah ganjaran yang agung. Sudah lakukan itu belum? Kita sudah lakukan janji itu belum? Tiap malam Jumat kan? Tiap malam Jumat kan itu dipenuhi janji itu, naik kober. Wah ya, itu sebetulnya Allah janji. Ubi bi'adikum alladzi ahidu ilaikum minas sama alaihi bidukhulil jannah, yaitu aku penuhi janji itu untuk kalian minas sawab, aku berikan ganjaran kamu semua, plus nanti akhirnya bidukhulil jannah, kamu akan dimasukkan ke dalam jannah, kesuburan, kemakmuran. Gitu kan? Gitu. Tapi harus istiqomah. Istiqomah pada torikohnya. Nanti lihat di surat jin. Tuh. Ya. Wa alla istaqamu ala torikoti la asqainahu ma'an ghadapo. Barang siapa yang istiqomah, teguh pendirian di atas torikohku, di atas jalanku bertoriko, ya kan, ratorikoti paskoinahu, aku berikan minum kepada mereka ma'an godako, dengan air yang menyegarkan. Air itu lambang kehidupan, kesuburan, kemakmuran. Kita kalau nggak ada air itu kita mati. Ini dunia ini kalau nggak diturunin air hujan, taman gak iso mangan, tumbuh-tumbuhan nggak akan hidup. Dan kesuburan, kesegaran, kemakmuran, toriko. Makanya jangan main-main sama torik. Biasanya kalau nggak toriko cuma ada kan. Toriko itu artinya jalan. Sama tahu petunjuk tapi tidak mau melangkah pada jalan yang ditunjukkan, nyampe tujuan apa tidak? Nah, itu bukan. Tingkatkan nanti ya setelah Ramadan dan Syawalan. Ada peningkatan, malam Jumat jangan sampai enggak. Saudara-saudara kita diingatkan, itu kan ayat-ayatnya sudah dibacakan. Kalau kita sayang sama saudara kita, sayang sama keluarga kita, sayang sama tetangga-tetangga kita. Karena kalau benar-benar mau rahmatan, minimal keluarga kita, suami seperti Pak, pengen gambar dengan akhirat pengen bareng aku terus apa orang. Ya kan? Bujune wis mangkat dhisik, tawajuane sregep. Suaminya enggak pernah tawajuan. Ning kono enak, sampeyan bujune sing kene bojoku ning kono enak. Lah kok arep melok lah sampean biyen nek malam Jumat bener. Aku kan malam Jumat tak bar maghrib kok langsung bawamu kena ke padepokan. Yang lanang bener ya. Paham ya? Ini janji Allah sama Bani Israel. Suruh beriman kepada Allah. Nah, tentunya kan ini ayat turunnya kepada Nabi Muhammad. Kenapa ayatnya Bani Israel? Karena di zaman Nabi Muhammad itu sudah banyak orang Yahudi dan Nasrani, orang ahli kitab. Paham ya? Masih ingat dong, kamu ingat itu. Kamu suruh beriman kepada Nabi Muhammad, jangan mengingkari Nabi Muhammad. Kira-kira begitu zaman. Kalau kita konteksnya masalah lalu, ini masa kini kita yang sudah jadi umat Nabi Muhammad konsekuen penuhi janji itu. Anda syahadat. Syahadatnya juga pakai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penuhi itu janji bukan itu? Kita penuhi lah itu. Kalau pengen Allah memenuhi janji kepada kita, biar ada mahkota, dapat naungan, bisa merasakan kenikmatan jannah, itu loh. Oke ya. Ubi biasikum. Wa iya ya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus tunduk, takut khofun. Takut apa? Bitarkil wafai,
Ya, takut kepadaku untuk meninggalkan janji itu. Takut mengingkari janji. Jangan takut sama yang lain. Kalau kamu mengingkari janji itu, takutlah kepadaku. Jangan takut sama pacar. Jangan takut sama atasan. Takutlah kepada Allah kalau sampai mengingkari janji Allah. Oke, bro? Oke. Benora musrik. Benora munafik. Itu boleh janjinya itu. Oke ya. Sudah bisa dipahami itu? Nah, konteksnya masa lalu, Nabi Muhammad mengingatkan Bani Israel di zamannya. Diingatkan tentang lemat-lemat dulu loh. Kamu kalau Bani Israel, Yahudi Nasrani itu kalau dulu nggak diselamatkan kan gimana dari dulu? Kan ditinggal sama Fir'aun. Tapi lemat macam-macam. Sekarang penuhi janjilah untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Nabi Muhammad. Itu, oke ya. Kalau sudah wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Selanjutnya wa aminu, dan berimanlah kamu sekalian bima, dengan apa-apa anzaltu yang aku turunkan. Apa itu? Minal Qur'an, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Orang Yahudi dibilang ahli kitab itu, imanlah kamu sama Al-Quran. Ya, kenapa? Al-Quran itu musaddiqon. Al-Quran itu membenarkan, ya, lima ma'akum, bagi kitab yang bersama kamu. Karena Al-Quran itu sejalan membenarkan Taurat yang sudah diterima dulu. Itu, kamu harus iman sama Al-Quran kalau kamu iman sama Taurat. Karena Al-Quran membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Minat Taurati bimuwafaqatihi lahu fit tauqiti wa nubuwah. Ya, dari kitab Taurat itu karena sesuai dengan Al-Quran. Taurat itu di dalam apa? Ya, Taurat dan Quran itu sesuai fit tauhidi, di dalam ajaran tauhidnya. Nabi Musa juga mengajarkan tauhid yang terima Taurat. Al-Quran juga menekankan pada ketauhidan walaupun syariatnya berbeda. Ya, syariat itu berubah, Pak. Mungkin kita aja berubah-ubah kok. Kita di sini ya kan sampai 20. Coba kita pindah ke Sudirman kan juga berubah juga. Kita subuh di sini pakai Allahumma sholli. Kalau kita ke sana kan juga nggak pakai Allahumma sholli. Dari dulu juga berbeda tapi tauhidnya sama. Oke? Dalam hal tauhid sama. Ya, plus nubuwah. Di dalam masalah kenabian sama. Tauhid dan kenabian sama. Cuman dia mengingkari Nabi Muhammad aja. Kalau kita kan tidak ingkari. Itu. Ya. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala takunu, dan jangan sekali-kali kalian menjadi awwala kafirin, orang yang pertama kafir bihi, dengannya. Jangan sampai kufur. Kenapa pertama? Karena kan setelah itu ahli kitab Yahudi, Musa, kemudian Isa, baru Al-Quran. Kakak ini pertama kafir, jangan sampai. Tadinya kamu beriman kan sama Taurat, sama Injil, sama Rasul-Rasul itu. Kok kamu kafir sama Nabi Muhammad? Dengan Taurat dan Al-Quran itu ada kesesuaian tentang tauhid dan kenabian. Makanya umat Nabi Muhammad itu mengimani semua nabi, semua rasul. Bukan hanya beriman sama Nabi Muhammad, tapi juga beriman terhadap rasul-rasul dari kalangan Bani Israil. Makanya amanat rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Aku tidak membeda-bedakan antara rasul satu dengan rasul yang lain. Makanya saya biar begini-gini, saya bertahan sama Islam saya. Walaupun diiming-iming macam-macam, saya tidak ingin belok. Saya tetap ada di atas jalan saya.
di atas rel karena saya naiknya sepur. Naik kereta. Terkopar kabeh Jaya nunggang kereta. Kereta itu relnya jelas. Saya sampai sekarang tetap ada dalam jalan raya. Ya kan? Walaupun di sampingnya dibikinin jalan tol yang mulus bagus, nggak kepengen saya belok. Saya juga nggak pengen ganggu dia, nggak pengen ngalang-ngalangin dia. Kan saya cuma ganggu saja, ngalangin saya. Sepur nggak bakal ngerem kereta itu. Ngeremnya nanti di stasiun yang jelas ya. Alang-alangin ditabrak. Ya, Pak coba misalnya orang ngajak berpikir. Saya Islam nih, Nabi Muhammad. Saya Islam ngikutin Nabi Muhammad. Mereka nggak mau percaya sama Nabi Muhammad. Pak, kan kita sama-sama nggak ngerti ya. Kan sama-sama belum tentu kita. Bisa nggak sampai bayangkan kalau sampai tetap ngikutin Nabi Muhammad, kalau ternyata nanti yang benar itu pengikut Injil, pengikut Taurat, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, Yahudi dan Nasrani. Kalau seandainya yang benar dia gimana Pak? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Pak? Ya emang nggak apa-apa, emang kenapa? Loh, kalau yang benar kami orang-orang Kristen, kami orang-orang Yahudi, kami masuk surga, waktu masuk neraka, nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau masuk neraka. Lah kok nggak mau? Iya loh. Jangan. Jangan masuk surga, masuk neraka karena apa? Beriman sama Nabi Musa kan? Iya. Beriman sama Nabi Isa kan? Iya. Saya juga beriman sama Nabi Isa, Nabi Musa. Kalau sampai nanti kamu tahu benar dari jalan itu, saya juga iman sama dia. Saya masuk surga. Alar Saman nerima apa ini? Ya. Masuk apa? Bisa terima? Biarin saya tetap Islam. Nggak kepengen. Tapi aku juga nggak ganggu kamu, nggak ngalang-ngalangin kamu. Kamu jangan cuma ganggu saya, ngalangin saya tabrak nanti. Coba Pak kalau yang benar nanti apa Yahudi atau Nasrani, gimana Pak Pato? Ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kami masuk surga. Aku ikut. Lah kok ikut? Nggak bisa Pak Pato neraka. Nggak bisa aku ikut. Kamu masuk surga kan petunjuk Nabi Musa. Yang ini masuk surga petunjuknya jurusan aja Nabi Isa. Nah saya juga beriman sama Nabi Isa kok. Saya beriman sama Nabi Musa. Lalu fariku baina ahadin min rusuli. Aku nggak beda-beda kan Rasul. Walaupun saya sekarang ngikutin Nabi Muhammad, tapi saya nggak membeda-bedakan nabi-nabi yang lain, Rasul yang lain. Saya tetap beriman. Nah, saya balik. Sekarang saya balik. Seandainya nanti yang benar Cak Pato gimana? Yang Islam. Sampai Yahudi Nasrani kafir. Ngomong. Ayo gimana? Kalau saya yang benar, sampai salah pemane. Kan saya masuk surga. Sampai ikut? Enggak boleh ikut. Enggak bisa ikut. Lu kok nggak ikut, Pak Barto mau menang sendiri dan gue yang benar ikut ke surga, Pak Barto yang benar nggak boleh masuk? Nggak bisa. Siapa ikut Nabi Muhammad? Tapi mas, sampai kan nggak beriman sama Nabi Muhammad. Halo, Pribon, mau tetap Islam apa mau pindah? Apapun yang terjadi Islam. Dan saya nggak akan pernah kepengen belok ke situ jalan walaupun itu ditunjukkan jalan lebih bagus. Ini akidah bro. Iya. Oh, Pak. Pak, pertanyaannya apa benar? Aku sih bener begini. Oh, kamu sesuatu Pak yang terlalu. Iya Pak, aku kembali yang suatu. Aku melok Raisa. Bapak itu yang wajib bener, bapak yang bener. Ya ora apa-apa, Pak. Bapak ini swarga bener apa ora? Aku melok bapak, lah kok melok? Bapak mlebu swarga mergo Nabi Musa, mergo Nabi Isa petunjuknya kok. Aku juga beriman sama Nabi Isa kok. Mungkin ini, anakku ini contoh tewaru sih aja. Anakku wani ngelawan kayak gini. Jangan bawa saya lah, akidah sendiri enggak boleh dong bawa orang lain enggak. Nek wani coba wedi nek wedi aja wani-wani kok. Pak Harto ngono diancuk ngono ning kono enggak ancuk lambene wae ngajari anakku wis ngelawan.
Sama dia enak nggak kayak gini? Yakin nggak? Ini akidah bro. Mas saya dari gini-gini. Ada dari kemarin saya bilang, aku mau Pak Sepur. Nggak kepengen dibimbing apa? Aku pengen masuk ke Bapak tuh kalian. Kalau ini, aku pilih sama ini ya. Mungkin ini perkara apa sih? Itu saya pun. Aku nggak. Ya. Rahmatan lil alamin itu orang pilih-pilih, yang ketok, yang orang ketok, yang kelihatan. Semua makhluk Tuhan harus mendapat sentuhan kasih sayang yang sama. Kan kok sayang milah-milih. Ini kan masalah prioritas ya prioritas, ya kan? Jangan susah ini dipakai langguan dasar. Ya Pak, aku nih harus sengkono ya sayang sih Pak. Aku kan juga sayang harus sengkono terus gua alasan gua dalil tuh masalah prioritas, ya kan? Kudu cetok gitu loh kalau mau prioritas. Benar. Agak justru wong turu ning pengajian ora apa-apa. Kok sampeyan digero neraka ngono arep tewendang ning neraka bokonge mencorong. Aduh, kok ana keluar cahaya dari pantatnya. Malaikat kaget, "Oh, itu mau saya tendang tapi memancar cahaya sangat silau. Dari mana pantatnya?" Wes biarin aja. Jangan untuk dari suruh masuk surga. Dari mana kayak pintunya? Kenapa? Itu cahaya bekas dia sergap datang ke majelis taklim, terus datangnya nggak pernah telat. Tapi cuma tidur. Iya itu berarti bekasnya itu ada catatannya. Bahasa rohum itu ngerasain aksoina ubi imamin mukti. Keren ngati ini keren. Itu bukan usil aja. Aku karena kelihatan lah, bukan ngeliatin sampean. Bukan ngeliatin sampean enggak. Cuma yang ngarep gua ketok. Jangan baper. Jangan baper kan. Di sini kan kabeh ketok. Sing ngantuk ketok, sing ora ngantuk ya. Ketok. Yang lain pada iri aja. Kalau saya dengerin yang lain itu tua ya. Kalau nggak malu sama saya. Ngopi. Enak hati gini enak. Ngopi sih. Lama di mana rara kok ini. Enak ngaji. Tapi kan mantap. Oke. Tadi ngomongin Nabi Musa itu apa ya? Lihat api yang ya. Bala takuna bala kafir plus. Ingat, bala taskaru bi ayati samanan kolila. Bala taskaru istaro itu membeli, menjual, menukar, jual beli, taro. Bala taskaru dan janganlah kalian menukarkan, aitas tabdilu, menukar, menggantikan bi ayati terhadap ayat-ayatku samanan kolila dengan harga yang sedikit. Berarti jangan kau menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Ayatku ini untuk kebahagiaan, keselamatan, kedamaian, kesejahteraanmu dari dunia sampai akhirat. Jangan cuma ditukar dengan nilai dunia. Dunia ini kecil. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ila lakin kemarin. Walakum fil ardi kalian hidup di muka bumi di dunia ini mustaqarrun hanya sekedar tempat tinggal, tempat menetap. Wa mataun untuk mendapatkan kesenangan ilahin sampai batas waktu yang ditentukan. Sebanyak apapun harta kekayaan dunia sampai dapatkan, ya yang dimakan juga sebatas ilahin sepiring. Ayo, ada yang bawa uang 1 juta? Saya ada sih kalau cuma 50.000. Ada lah. Ayo, yang ada bawang, ayo ke depan, ke siang malam atau kemana. Ayo makan bareng saya berdua. Bu Lati juga boleh. Pak Wira, Pak Buin. Kalau bawa uang 1 juta, aku tak 50.000. Ayo mangan wong loro.
habiskan uang sampean 1 juta, aku tak menghabiskan yang 50.000. Ya. Kalau sampean habis, nanti tak ganti 5 juta. Habis lah. Habis. Mau makan apa? 1 juta kok teman. Iya, Aku alimo. Mau makan apa? Sampean 1, saya 5. Sampean 1 juta, aku 50.000. Kadang sebungkus saja kagak habis. Kalau aku yang habis apa? Kalau bapak habis gitu. 50. Kurang mana tendang doang. Betul nggak? Maka nggak ayat ini. Kalian itu ditempatkan di muka bumi itu hanya sempat tinggal sementara. Jadi nggak ada. Jadi kita ini orang yang bukan orang susukan. Kita ini tinggal di kampung susukan itu menggantikan orang-orang susukan zaman dulu. Cepat atau lambat kita nanti juga akan digantikan sama siapa nanti nggak tahu. Kalau sudah batas waktunya, makan, minum, lahir. Kawin sebatas mana sih kawin itu? Gayanya tok, burung menu kayak lah, lalu pada daratan. Waduh, nggak peduli tengah malam. Bus, engkau nek wis kena. Mama tahu nih lahin. Ayo taruhan sama saya. 1 jam udah keren banget. Ngomongnya usia 50 tahun ke atas ini. Kadang itu. Begitu udah saatnya ilahin, waktu yang ditentukan. Yes. Pak, milu. Enak apa milu? Milu apa enak? Jangan sampai ayat Allah ini ditukar dengan nilai dunia yang semata batas. Malah taruh diayati samanan qalilan. Udah zaman ngaji lillahi ta'ala aja untuk ayat Allah. Masa nggak hitung-hitungan? Saya membaca udah yang keempat kalinya ini. Sama enak mengenetok. Sampai nggak kuat bayar saya, kalau bayar saya. Membayar berapa sampean? Mahal ini. Ya kalau itu. Mulai kamu biasa sama nangoli lah, dengan teman-teman sedikit aja. Udah nun aja udah. Nun aja, hanya Allah yang tahu. Yang itu tukar-tukar. Mana? Sampean kok ngajar ngaji? Punya pamrih bayaran kok yayasan? Virus ini bener kok yayasan ya, cemen banget. Gak bakal kaya. Pengarapin bayaran, plus tidak dapat hikmah. Plus tidak akan mendapat hikmahnya ngajar. Benar. Hikmah itu ada di ayat Allah yang tidak diperjualbelikan. Sampai buktikan nggak usah lama Pak Dedi, sama baik yayasan 40 hari aja. Kalau bisa 40 hari aja Pak. Nanti tak ijazahin kalau mau. Itu saya baca hadis Rasulullah bersama sini. Man akhlaso lillahi ta'ala ya arba'ina sobahan doharot ya nabiul hikmati min qalbihi ala lisani. Man akhlaso lillahi ta'ala. Barang siapa yang mengikhlaskan dirinya semata-mata karena Allah Ta'ala, sobahan arba'ina sobahan selama 40 hari. Sampai ikhlas lillahi ta'ala dalam hidup sampean apa dipanggil Pak Waro ya nun apa itu nun apa nun nasi nun. Hanya Allah yang tahu aja. Mau disuruh apa ya jalani aja udah. Dapat apa? Hanya Allah yang tahu aja. 40 hari. Arba'ina sobahan. Enggak sepanjang hari enggak. 40 hari. Itu zoharat akan memancar. Apa yang akan memancar? Yana bi'ul hikmah, sumber mata air hikmah min qalbi dari qalbi. Karena qalbimu bersih. Ikhlas lillahi ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam
Kalau buku itu selain Allah, nggak ada duit masuk sini, nggak ada lagi. Nggak ada duit masuk, nggak ada pangkat masuk, nggak ada titel masuk, nggak ada ini masuk. Ini akan Duharot ya Nabiul Hikmah min qalbi, akan memancar sumber-sumber matahari, sumber-sumber mata air hikmah dari kolbu ala lisani. Di atas dari sini sumbernya. Karena ini di sana. Dari sana set. Ini ketemu ini. Makanya pas ini, nah mesin naik ini gitu loh. Tahiyat itu, paham nggak? Makanya tahiyat itu tes duduk lah, 40 hari Pak. Nun, wal kolami wa ma yastur. Apa yang beli pertama? Iqra bismillah, udah atas nama Tuhanmu semua kalau Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Terus dikasih, disayang. Zaman aku pengen cuma sikis kekayaan, nanti amalin tiap hari. Cari rahasia Allah. Asma Allah yang ada dalam Al-Jalal, Al-Jamal, Al-Kamal. Ya Zal Jalal. Biasanya wal ikram, tapi jangan. Ya Zal Jalali wal Jamali wal Kamali. Berapa banyaknya? Sesuai kebutuhan banyak. Kapan saja amalkan itu. Wis ora usah hitung-hitungan, 1 juta, 2 juta, sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhannya gede, dosisnya digedein. Nek sedikit ya sedikit ora apa-apa. Tapi nek ndelok potongane lu pengennya akeh. Tapi ngamalinya dikit aja. Potongannya gitu. Zakatnya Pak. Coba bayangkan. Ya Jalal. Wahai Dat yang Maha Mulia. Wal Jamal. Wahai Dat yang Maha Indah. Wal Kamal. Wahai Dat yang Maha Sempurna. Mulia, indah, sempurna. Nah, sempurna itu nggak ada kekurangan apa-apa. Kalau Dia Maha Sempurna, mampu nggak menyempurnakan kita? Dia Maha Sempurna, sanggup nggak membuat kita sempurna? Bukan sempurna kok, Dia Maha kok. Gampang nggak? Terus minta dengan tauhid, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka atini kulusan min kaisu la ahtasi. Kalau sama pengen yang banyak duit, tidak datangkan kepadaku uang dari jalan yang tidak aku duga-duga. Jadi duit itu tidak datangkan kepadaku. Mampu nggak? Maha sempurna. Kalau dari lain kalah, amal kita jangan ditukar apa-apa. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Gak usah kepengen dilihat orang. 40 hari. Jadi ini ada hadisnya. Man akhlaso lillahi ta'ala arba'ina sobahan doharot ya nabiul hikmati min qalbihi ala lisani. Semua yang keluar dari lisanmu mengandung hikmah. Kenapa? Pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah nancep di sini, mancar lewat sini. Saya bukan bapak-bapak, tapi biasanya kalau saya ngomong di Quran ada terbukti. Halo, terbantahkan. Itu kok saya begini terus ya, saya nggak tahu, saya nggak menilai dengan para guru itu ada unek-unek apa di hatinya. Siapa tahu kan sekali-kali waktu tahun-tahun di pagi Quran
Lebaran ngikutin rukyat rupanya belum tampak juga THR. Bisa gitu ya? Belum tampak THR. Itu tempat mendung THR. Aku kan nggak ngerti kan loh. Saya nggak ngerti tuh yang ada di hati sampai masing-masing yang pada ngajar. Kok ada begitu? Muka boleh cairan hari itu udah setahun kagak cair kagak beres-beres ngurusnya, katanya mau dicair dari Kemenak. Akan jalan di ling-ling mulu Pak Ling-nya. Ling. Terus nggak usah dipikir supaya ngajar masih pokoknya kalau itu ada nggak ada unsur yang syar'i, nggak ada unsur yang mangkat mumpung dikasih sehat, dikasih waktu, kasih kesempatan, dikasih kemampuan diringankan oleh Allah. Nanti kalau sudah terbatas berat pengen tapi nggak keturutan, mumpung dipilih itu Allah yang milih sama nih semuanya. Kalau nggak dipilih nggak angel. Balikin paling sedih orang dino ngajar itu hilang, nggak terpilih. Karena apa? Golek bayaran saya gede nih pondok gede. Bayaran saya gede itu neng pondok Gede. kena pondok cilik. Cocok deh. Sepakat. Kemudian katakan gitu. Udah gede. Baper orang cerdas nggak baper. Karena orang cerdas pernah Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, wala tastaru biayati samanan. Jangan kau coba-coba menjual ayat-ayat itu dengan harga yang sedikit. Oke bro. Oke. Ya, emang konteksnya ini zaman dulu, zaman Nabi Quran ini. Tapi apa gunanya untuk kita kalau kita nggak ditarik ke sekarang? Manfaat untuk kita apa? Kalau saya dari kecil Nabi Muhammad berhadapan dengan orang-orang Yahudi di Madinah gitu. Nah, akhirnya cuma cerita apa? Terus nanti diceritakan lagi, terus manfaatnya bagi kita apa? Hikmahnya apa? Nah, kita ambil hikmah. Jangan. Oke ya, karena ada lalu. Jangan itu larangan bukan? Larangan. Ini sama-sama membaca, sama-sama kita mentadaburi, ya kan? Tuh, Quran harus ditadaburi, bukan sekedar ditafakuri. Paham ya? Kenapa kalau Al-Quran tadabur perintah? Apalah ya tadabbarunal Quran ini menjadi wasilah supaya kita bisa musul inda Allah. Karena apa? Al-Quran isinya apa? Kalam. Firman. Kalam itu apa? Sifat. Wujud kita mbak kok mukhalafatul khawadisi yamuhu bin nafsihi wahdaniyah wujud irodat ilmu ayat sama basor kalam. Sifatnya siapa? Allah. Melekat juga dengan sifat dengan yang disifati melekat apa tidak? Nah, iya. Ini kalam. Zaman mau mikirin ini nggak bisa sampean. Ini loh tadabur. Halo. Al-Quran ditadaburi. Tadabur itu artinya menghayati, mendalami. Kalau mendalam itu di luar apa masuk ke dalam? Masuk. Jujur, kita ngaji ini masuk ke dalam apa keluar? Dalam. Terasa di hati? Masa. Ini tadabur. Ini loh yang nanti yang membawa kita usul. Tapi ketika ayat ini kita bawa keluar, itu sudah bukan tadabur, implementasi. Namanya tafakur. Kalau tadabur ini hal-hal yang memang metafisik. Allah fisik atau metafisik? Nah iya, dimensinya dimensi rohani.
Ke sini dong, jangan ke sono. Pikirannya ke sini, semua tertuju ke sini. Ikhlas juga di sini, bahagia di sini, menderita juga di sini. Makanya ketika orang menderita itu merasakan sakit. Kalau sakit itu pak sakitnya itu di Sini. Keren ya? Keren ya gini. Ketika tafakur itu tuh jadi ke sini. Alladzina yadkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir ingat Allah. Tapi kalau buaya tafakaruna fi khalqis samawati wal ard. Bukan wa tafakaruna fillah. Bukan suruh mentafakur berpikir tentang Allah, tidak ketemu. Allah tidak bisa sebagaimana yang kita pikirkan. Allah tidak sebagaimana yang kita pahami. Allah tidak sebagaimana yang kita ilmui dengan kepintaran kita. Nggak nyampe. Dia itu Tuhan yang maha. Kayak bisa dipikir, mikirin ke Allah. Gendeng gue. Allah sudah yang maha tak terbatas, pikiran kita sangat amat terbatas. Kalau tafakur ciptaannya, bayar tafakarun nabi kholkis sama wati wal ard. Pikirin itu loh, langit dan bumi sanksinya, termasuk kita ini adalah bagian dari isi langit dan bumi. Pikir ya wakmu. Ojo mikirin wong liya. Kamu berantak kalau mikirin wong liya. Halo. Halo. Ibu kota? Priangan. Tapi jangan meriang-meriang terus, kamu orang Priangan. Jangan meriang gara-gara wong Priangan. Paham ya? Oke, udah. Kalau bayarnya ke mana? Olila. Iya ya Pak Takul. Udah, tak beresin. Terus selanjutnya. Ingat ya, jangan jual ayat Allah. Udah, nun aja pokoknya. Pokoknya amalannya nun aja yang gampang. Pokoknya saya mah nun aja lah. Dipanggil Pak Wakil nanti nun gitu aja udah. Mbah Min ya nun aja udah. Ya kan? Kalau dipanggil istri Pak, nun. Pak, untuk sama istri nun. Didik istri, ben nanti lama-lama juga istri kalau kita panggil mesti nun. Kenapa? Sungkan dia. Ya. Ini panggil nun. Wala talbisul haqqo ya fatakun, maka hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Tuh, terakhir ayatnya. Ya. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur adukan atau takhlik itu menyampur. Ya kan? Kalau saya jualan minyak, ini bibit tak campur pakai alkohol misalnya, itu namanya nyampur. Al-haqqo yang hak, yang benar. Assalamualaikum. Ya, bil batil dengan yang batil. Ya kan? Ini baik, ini tidak baik. Ini cakep, ini kurang cakep. Ini nomor 1. Ini KW, campur. Nah, ini pertalik, ini pertama, dijual harga pertama. Campur nggak tuh? Betul ya. Ini beras ojo lele, ini beras yang murah, diaduk jadi satu. Dua. Nah, apalagi? Dengan ya, apa adanya aja. Kalau mahal ya udah mahal, karena emang kualitasnya bagus. Emang ini hak Rojol ini hak Cianjur, cara campuran mahal, wajar. Pandan wangi, dimasak ya wangi tenan. Itu berapa? Sepakat? Sepakat?
Kalau nggak sepakat nggak apa-apa. Ayo. Paham ya? Oke. Ini ori. Ini abal-abal. Ya kan? Kalau yang abal ini misalnya busi yang ori, ini busi yang ada nggak Pak? Ada ya? Underdeal juga ada kan? Ada. Ini yang ori nih. Iya. Coba campur. Mahal Pak, iya karena ini underdealnya ori Pak. Cek boleh. Bang bengkel saya mahal tapi laris. Kenapa? Aku jujur. Tapi Muhammad sukses karena jujur. Untuk pengen payu terus. Ya enggak. Kenapa sama itu? Jujur. Bengkelnya tutup ya parane ning omah. Sampai aku nggak kebagian mau nyari sungkan aku. Nggak kebagian waktunya. Kan gitu Pak. Aku ganti oleh belum mau cari berapa bulan nggak ganti oleh. Nunggu selone Pak sama orang tua. Bengkelnya, hah? Ya, tapi kan perlu bisa ya. Karena macet sih, nggak berlaku. Yang tahu kan yang ahlinya, kalau saya kan nggak ngerti. Itu kan Pak aja. Tuh, aku saya tanya yang pengalaman dulu supaya bukan mau cari itu. Malah kalau bisul hakko batil. Yang kedua, batak tumul hakko dan jangan kamu menyembunyikan yang benar, yang baik itu. Mbak antum tak lamun, kamu tahu kok. Itu nggak baik kok kamu sembunyikan. Saya jual baju. Di sini sobek. Tak lipat, tak tutupi. Hah? Padahal saya tahu ini baju sobek. Pedagang yang jujur, ini harganya agak murah ya Pak, Bu, karena ini agak ada cacat di sini. Barang reject. Loh, malah ditutupi. Wah, ini nomor satu mah impor. Halo, ada yang begitu? Ada. Banyak pasar. Masa buru-buru kita tempat itu Pak? Pasar. Di pasar itu penipu ada, topet ada, tukang mutil ada. Pasar Pak. Memang ada. Orang selingkuh banyak di pasar itu. Paling aman orang selingkuh di pasar itu. Cukup tunggu. Kamar mandi cuma 2.000. Akan. Kamu ketawaannya kenceng banget, kamu pengalaman dari Pengalaman akan ya. alasannya belanja Pak. Belanja kok sedino belanja ini di toko apa? Sing ditipu cuma ndok kaya Pak Prabowo lho. Sedino. Ya bener. Oke. Kita ketemu lah. Bandung tak lalu. Oke. Dua ayat lagi. Bagaimana kalau bersambung? Sambung ya? Ya. Bersambung ya? Tinggal Tinggal musola, zakat. 3 ayat lagi kalau Ya. ya. Oke ya. Apa ini satu lagi. Musholata, zakata, warka'u ma'ar rakiin. Dirikan sholat. Dirikan. Akimu loh. Bukan kerjakan tapi akimus sholat. Zakat. Tunaikan zakat. Zakat itu bukan cuma zakat fitrah kalau lebaran. Ada zakat mal. Zakat mal itu tidak terikat dengan puasa. Ya kan? Yang terikat dengan puasa itu zakat fitrah. Oke. Makanya ini amilin harus ngerti. Pembagian dan sebagainya nanti kita bahas. Warka'u marokin, rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Itu dalam hidup itu saling membungkuk. Implementasinya, ayo kita saling menghormati. Jangan minta-minta dihormati. Orang yang minta-minta dihormati itu tandanya orang yang tidak terhormat. Buktinya dia minta. Kalau banyak hormatnya, kasih hormat sama orang. Mosok puasa minta dihormati sih. Bukankah puasa itu untuk menahan hawa nafsu?
mengendalikan nafsu, mengendalikan ego supaya belajar menghormati orang lain. Hormatilah bulan puasa. Sejak kapan bulan puasa menjadi? Hormatilah orang yang sedang berpuasa. Orang sedang berpuasa kok minta dihormati? Yang ada juga orang yang sedang berpuasa. Hormatilah orang-orang yang tidak puasa itu. Jangan bikin riko sama yang nggak puasa. Sedikit orang. Terus ngerti raposo malah sama. Enggak. Saya kalau lagi puasa ada tamu, saya batalin puasa saya. Hormatin tamu kok wajib dulu. Halo. Coba no. Warga Umar, oke, udah. Udah ya? Iya. Atak murunan nasa bil kiri bacaan suara anfusakum mbak antum tatlunal kitab apalah tak kilun ya. Atak murunan nasa bil kiri, kenapa kamu memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan? Bacaan suara anfusakum sementara kamu lupa sama dirimu sendiri. Orang disuruh kenal Allah, dia udah kenal. Misalnya orang suruh syahadat, menyaksikan yang bisa sampai saya ini orang berusaha untuk menyaksikan. Nah, ayo ya. Mbak antum tak kenal kitab, padahal kalian itu sudah biasa baca kitab. Apalah tadi? Maka tidakkah kamu menggunakan akal? Bisa dipahami kan ayatnya pendek dan simpel. Terus sudah jelas ya? Jelas. Sadaqallahul azim. Jadi yang baca itu besok. Demikian tabarukan kita, kitab Al-Ikhlas 5 Ma'rifati Tafsir Al-Quran Hadis sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tadarus tadabbur tafakkur kita pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 40 sampai dengan 44 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dari ayatnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li aulatina wali masyaikhina wali akhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairat ya rabbi firqamba anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faqtubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang mau ditanyakan dan didiskusikan, nanti sambil ngopi dan rokokan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wabarakatuh.